Hai dear, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Luxuries Mom. Di sini adalah tempat aku membagikan hal-hal menarik seputar luxury item dan mereviewnya, juga membagikan hal-hal menarik lainnya seputar lifestyle. Jadi agar channel ini bisa tetap berkembang dan aku bisa membagikan hal-hal menarik untuk kalian semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, karena setiap satu kali dalam satu pekan aku akan upload video baru. So tanpa basa-basi lagi, keep watching and enjoy this video. Di video kali ini aku akan membahas hal-hal yang mungkin tidak biasanya aku bahas. Ini berdasarkan beberapa permintaan yang masuk di DM Instagram aku. Beberapa orang meminta aku untuk membuat video bagaimana cara aku menyimpan tas-tas koleksi aku dan bagaimana cara aku membersihkan tas-tas tersebut. Setelah aku berpikir cukup panjang, akhirnya aku putuskan untuk membagi pengalaman aku dalam menyimpan dan membersihkan tas-tas aku. Jadi di sini aku mau bilang bahwa aku sama sekali bukannya ahli ya di bidangnya sebenarnya. Jadi apa yang akan aku bagikan di sini, yang akan aku share di sini itu semata-mata adalah berdasarkan pengalaman pribadi aku aja. Jadi sebelumnya aku minta maaf kalau apa yang akan aku sampaikan nanti banyak kekurangannya atau mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, tapi sejauh ini hal-hal inilah yang aku lakukan dan cukup berhasil untuk seluruh koleksi tas. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah bagaimana cara aku menyimpan seluruh tas-tas koleksi aku sehingga tas-tas tersebut dapat tersimpan dengan baik ya, tidak rusak gitu ya, terawat dengan baik. Yang biasanya aku lakukan adalah setiap kali aku habis memakai tas, itu biasanya akan aku kosongkan isi tasnya sebelum aku simpan tas-tas tersebut. Itu penting banget ya menurut aku, agar tas kita tetap dalam keadaan bersih. Jadi jangan sampai ada benda-benda yang habis kita pakai gitu ya, tertinggal dalam tas, dan tas itu akan kita simpan dalam waktu yang mungkin cukup lama. Aku usahakan sebelum aku menyimpan tas, biasanya aku make sure dulu, aku kosongin dulu semua isi tas aku. Setelah aku yakin semua isi di dalam tas itu sudah nggak ada, jadi tas itu sudah completely kosong, baru aku simpan di dalam lemari. Nah, ada juga yang bertanya, penting nggak sih menaruh tas di dalam dust bagnya gitu, menyimpan tas di dalam dust bagnya? Menurut aku sih penting banget ya, terutama kalau kamu menyimpan tas kamu itu di lemari atau di rak yang terbuka, nggak tertutup. Kalau aku pribadi, aku menyimpan tas-tas aku itu di dalam lemari kaca yang tertutup. Jadi aku tidak memasukkan tas-tas yang aku simpan itu ke dalam dust bagnya. Jadi dust bagnya itu aku simpan aja, nggak aku bungkusin di dalam tasnya ya, untuk membungkus tas ya maksudku. Tapi ini nggak berlaku menurut aku untuk kamu yang menyimpan tas di rak atau lemari yang terbuka, nggak tertutup. Kenapa? Karena dust bag itu sangat penting untuk melindungi tas kamu dari debu atau dari paparan sinar matahari menurut aku. Jadi itu akan membuat tas kamu tetap bersih. Tapi yang mesti kamu ingat, dimanapun kamu menyimpan tas kamu, entah itu di dalam lemari kaca yang tidak kamu bungkus tasnya dengan dust bag, ataupun di rak atau lemari yang terbuka dan kamu bungkus tas kamu dengan dust bag, sangat penting untuk meletakkan silika gel di dalam tas kamu. Kenapa penting? Karena silika gel itu menurut aku bisa menyerap kelembapan. Jadi kalau tas kamu terbuat dari kulit asli, itu sangat berguna untuk mencegah agar kulit tas kamu itu tidak berjamur. Tuh, karena lembab jadi dia tidak berjamur. Jadi silika gel itu benar-benar berfungsi untuk menyerap kelembapan. Biasanya itu sih yang aku lakukan. Jadi dalam tas aku taruh silika gel, terus di lemari-lemarinya juga aku taruh silika gel. Bahkan aku beli penyerap kelembapan, biasa banyak dijual di minimarket gitu ya, penyerap kelembapan, jadi box seperti itu. Terus biasanya aku taruh di sudut-sudut ruangan atau di dekat lemari. Jadi aku semakin yakin bahwa udara di dalam kamar aku itu cukup terserap ya kelembapan. Selanjutnya yang mungkin sangat penting juga untuk kita lakukan dalam menyimpan tas kita adalah jangan taruh tas kita langsung terkena paparan sinar matahari ya. Kalau misalnya tempat kamu menaruh tas-tas kamu itu langsung gitu ya berhadapan dengan sinar matahari, entah dalam kamar kamu punya jendela atau sirkulasi yang bagus, sinar matahari yang benar-benar masuk ke dalam kamar kamu, usahakan letakkan lemari atau rak penyimpanan tas kamu itu tidak langsung terkena paparan matahari, karena sinar matahari yang terkena langsung ke tas kamu itu
mempengaruhi warna kulit di tas kamu. Jadi yang terpapar sinar matahari secara langsung biasanya warnanya akan memudar. Jadi nanti akan terlihat ya, bagian kulit yang tidak terkena sinar matahari langsung dan yang terkena itu biasanya akan berbeda warna. Yang terkena akan pudar dan yang tidak terkena akan tetap terjaga. Karena itu cukup fatal ya akibatnya. Jadi usahakan untuk menjauhkan tas kamu dari sinar matahari langsung. Dan yang selanjutnya, ketika kamu akan menyimpan tas-tas kamu di dalam lemari atau di rak-rak penyimpanan, pastikan tas kamu itu kamu isi. Terutama kalau tas kamu itu tidak mempunyai bentuk atau berstruktur yang kokoh ya. Jadi mungkin model-model tas yang seperti yang kulitnya lembut banget, terus yang tidak berbentuk kotak, seperti misalnya tote bag atau hobo bag. Gitu. Pokoknya tas-tas yang nggak berbentuk lah ya, yang nggak berstruktur, nggak punya rangka yang kokoh gitu, sebaiknya dalam penyimpanannya itu kamu isi tas-tas itu. Biasanya sih aku sarankan untuk mengisinya dengan plastik yang berisi udara atau ada bantal-bantal khusus sekarang yang dijual yang berdasarkan ukuran tas kamu. Tapi kalau sulit untuk mendapatkannya, aku sendiri lebih rekomenin kertas roti kalau kamu tahu, karena menurut aku kertas roti itu lebih mudah ya didapat. Jadi biasanya nanti kertas roti itu aku lipat, entah aku jadikan bentuk bola-bola lalu aku masukin aja di dalam tas aku sehingga tas aku itu tetap berbentuk ketika dalam penyimpanannya. Aku nggak saranin juga untuk menggunakan kertas koran ya, karena kertas koran itu kan ada tinta ya, di koran itu kan ada tintanya untuk tulisan-tulisan di koran itu, takutnya itu akan rusak atau luntur, jadi malah akan mengotori bagian dalam tas kita, apalagi kalau sampai terkena noda tinta ya. Aku sendiri nggak tahu tuh cara membersihkan noda tinta itu seperti apa, dan menurut aku cukup fatal ya. Jadi baiknya diisi dengan bubble wrap, plastik, atau bantal khusus untuk mengisi tas, atau kertas roti yang dibentuk kotak atau bulatan-bulatan seperti bola ya, untuk mengisi tas kamu agar tetap berbentuk. Selanjutnya adalah paling penting nih ya, menurut aku hal yang simple tapi seringkali orang mungkin nggak terlalu ngeh gitu ya, nggak terlalu ambil pusing mungkin ya. Menaruh tas yang akan kita simpan cukup lama sebaiknya jangan pernah ditumpuk gitu. Kan banyak tuh orang mungkin punya tas yang ditumpuk-tumpuk gitu ya, ditumpuk-tumpuk aja. Menurut aku itu benar-benar akan merusak. Jadi usahakan ketika kamu meletakkan tas-tas kamu untuk disimpan, itu posisinya harus berdiri, entah itu menghadap ke depan, entah itu menyamping. Yang penting mereka itu jangan ditumpuk gitu. Jadi posisikan berdiri sendiri-sendiri. Kenapa? Karena ditumpuk itu pertama, menurut aku itu akan merusak bentuk tasnya. Terus yang kedua juga, kalau sampai kamu tumpuk antara warna tas yang gelap dan warna tas yang terang, itu kan bisa terjadi kayak transfer color gitu ya, kelunturan gitu. Jadi tas yang gelap itu bisa warnanya menempel di tas yang terang. Itu kan benar-benar merusak ya, udah rusak bentuknya, udah warnanya juga rusak. Menurut aku usahakan dalam menyimpan tas itu letakkan dalam posisi berdiri, jangan pernah letakkan dalam posisi menumpuk. Beberapa tas aku juga sebenarnya aku letakkan, aku gantung. Sebenarnya juga itu kalau untuk menyimpan tas juga aku nggak saranin sih ya untuk menggantung seperti yang aku lakukan. Aku hanya menggantung beberapa tas yang memang sering banget aku pakai sebenarnya, dan rata-rata sih bentuk-bentuk tas yang kayak nylon bag, kayak hobo bag itu memang aku gantung-gantung aja, karena memang itu aku peruntukkan untuk tas sehari-hari. Jadi aku nggak terlalu pusing lah ya, kalaupun nanti mungkin strapnya itu jadi agak bentuknya agak nggak semestinya karena harus digantung gitu kan ya. Jadi tidak aku anjurkan juga sih untuk menggantung tas, kecuali memang tasnya itu memang akan benar-benar dipakai gitu, hampir tiap hari dipakai, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau untuk tas-tas yang jarang-jarang dipakai, apalagi tas-tas koleksi, sebaiknya agak lebih ekstra hati-hati dalam penyimpanannya. Hal-hal sepele mungkin bisa merusak tas, dan itu kan sangat disayangkan ya. Hal yang tidak kalah pentingnya menurut aku selanjutnya adalah kalau kamu membeli tas dan mendapatkan box untuk tas tersebut, jangan pernah simpan tas kamu di dalam boxnya gitu. Jadi sebaiknya tas kamu dikeluarkan dari dalam box. Kalau kamu akan letakkan di luar lemari, taruh dalam dust bagnya, atau kalau dalam lemari kaca seperti aku, bisa tinggal kamu taruh saja. Jangan lupa dikasih silika gel, karena meletakkan tas di dalam boxnya jelas akan merusak tas itu, karena tas itu pasti akan
akan lembab ya, karena di dalam box gitu kan sirkulasi udaranya juga nggak bagus. Jadi menurut aku keluarkan dari dalam box dan taruh di rak penyimpanan tas atau di dalam. Selanjutnya, ketika kamu akan menyimpan semua tas kamu, semua strap tas kamu yang bisa dilepas, sebaiknya kamu lepas, kamu gulung dan masukkan saja ke dalam tasnya. Itu menurut aku jauh lebih rapih ketika kamu menyimpan tas-tas tanpa strap, dan juga membuat strap kamu juga pasti tidak tertekuk-tekuk ya. Jadi lebih awet, lebih rapi ngelihatnya. Tapi mungkin kalau strapnya nggak bisa dilepas jadi permanen gitu dalam tas ya nggak apa-apa juga. Cuman kebanyakan tas kan bisa dilepas ya. Yang bisa dilepas usahakan dilepas, kecuali yang nggak bisa dilepas. Dan kalau aku punya beberapa tas yang modelnya rantai, itu bisa ditarik rantainya ke dalam dan aku masukin ke dalam tas. Jadi sama aja sih, disimpan dalam tas gitu. Itu juga ngebuat tas ketika disimpan juga berdiri dengan rapih gitu dia, tanpa terganggu dengan strapnya yang menjuntai-juntai dan jadi terlihat berantakan. Biasanya hal-hal tersebut sih yang aku lakukan untuk menyimpan tas-tas aku, dan mudah-mudahan ya apa yang aku lakukan itu juga bisa berhasil untuk tas-tas kalian. Sebenarnya sih intinya adalah tidak ada perlakuan khusus, aku hanya menyimpan yang tas-tas itu ya seperti orang-orang pada umumnya aja gitu, karena ya sekali lagi aku bilang aku tidak terlalu ahli sebenarnya, tapi sejauh ini apa yang aku lakukan tersebut cukup berhasil, dan tas-tas aku juga aku rasa cukup terawat dengan baik.